Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore serta malam untuk saudara-saudari dimanapun berada. Ya baik, di sini saya akan memberikan materi dari mata kuliah patofisiologi kesehatan reproduksi. Ya, ini itu dari mata kuliahnya dari peminatan kesehatan reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih. Di sini saya mahasiswa semester 5. Ya, materi ini saya sendiri yang buat. Oleh sebab itu, apabila terdapat kesalahan penulisan atau kesalahan penyampaian materi, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Ya baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materinya, yaitu apa sih hubungannya antara sistem endokrin, sistem imun, dan sistem limfatik dengan sistem reproduksi pada manusia. Ya, jadi di sini saya akan membahas, dan saya disclaimer sekali lagi, jadi materi ini tidak berbicara tentang keseluruhan dari sistem endokrin, imun, karena itu akan menjadi materi yang berbeda, karena di sini hanya dibahas mengenai hubungannya, apa sih hubungannya dengan sistem reproduksi pada manusia. Ya mungkin itu saja. Dan disclaimer lagi, di sini sistem reproduksi manusia yang dimaksud yaitu sistem reproduksi pada pria, pada wanita, dan juga pada payudara. Ya mungkin itu sedikit penjelasan singkat di awal. Berikutnya kita akan langsung masuk di materinya. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jadi kita akan bahas tentang hubungan sistem reproduksi manusia dengan ketiga sistem, yaitu sistem endokrin, sistem limfatik, dan sistem imun. Kita masuk ke sistem yang pertama, yaitu sistem endokrin. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai sistem endokrin, itu tidak terlepas dari yang namanya hormon. Ya, hormon itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hormon, yang artinya itu menggerakkan. Ya, kita bisa lihat di bagian bawah. Jadi sabar ya. Ya, jadi kita bisa lihat di bagian bawah itu endokrin. Sistem endokrin. Jadi endokrin itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ya, jadi zat kimia ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, kemudian kelenjar endokrin ini menghasilkan yang namanya hormon endokrin. Ya. Nah, kelenjar endokrin ini menghasilkan hormon endokrin. Nah, kelenjar ini juga disebut dengan kelenjar buntu. Kenapa dikatakan kelenjar buntu? Karena memang dia tidak memiliki yang namanya sistem peredaran sendiri. Dia hanya bergantung melalui sistem peredaran darah. Nah, itulah sebabnya hormon endokrin itu akan disalurkan melalui darah, yaitu pembuluh darah. Ya, jadi itu sebagai alat transportasinya untuk sebagai hormon dialirkan ke seluruh tubuh, itu menggunakan sistem peredaran darah atau pembuluh darah atau sirkulasi darah. Dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ini jumlahnya sedikit. Nah, jadi tidak sebanyak yang dihasilkan oleh, tidak seperti darah yang mungkin berapa liter, tapi hormon yang dihasilkan tuh hanya sedikit. Nah, namun walaupun hanya sedikit yang dihasilkan, namun kelenjar atau hormon yang dihasilkan itu sangatlah penting
Nah, kenapa penting? Karena sangat berpengaruh kepada aktivitas sel tubuh manusia. Nah, itulah mengapa sistem ini penting. Ya baik, kita lanjut. Ya, yang berikutnya kita akan berbicara mengenai ciri dari sistem endokrin itu sendiri. Ya, kita berbicara mengenai cirinya. Sistem endokrin itu tadi seperti yang saya bilang bahwa ini dia adalah kelenjar buntu. Jadi dia tidak mempunyai saluran sendiri untuk mengalirkan hormon yang dihasilkan, sehingga dia akan mengalirkannya melalui pembuluh darah. Ya. Nah, sistem endokrin sendiri tergolong yang namanya sistem regulasi. Nah, apa sih sistem regulasi itu? Sistem regulasi itu adalah sistem yang mengatur seluruh kegiatan tubuh. Nah, sistem regulasi itu diantaranya ada sistem endokrin dan juga sistem saraf. Nah, keduanya itu mengatur aktivitas seluruh kegiatan tubuh. Nah, ada beberapa perbedaan yang dimiliki oleh sistem endokrin dan sistem saraf. Di sini saya akan bahas sedikit karena keduanya hampir sama. Jadi saya akan bahas sedikit perbedaannya. Nah, di sini yang pertama yaitu proses kerjanya itu lama. Nah, jadi proses kerja dari endokrin itu tidak cepat seperti si sistem saraf, karena sistem endokrin itu mengandalkan sinyal kimia. Nah, seperti yang kita lihat di bawah, karena dia menggunakan sinyal kimia, berbeda dengan sistem saraf. Sistem saraf itu dia cepat. Kenapa cepat? Karena sistem saraf itu menggunakan yang namanya neuron. Jadi dan sistem yang digunakan adalah sinyal yang digunakan adalah sinyal listrik. Walaupun bukan listrik, tapi dia kecepatannya itu seperti kecepatan listrik, sehingga sangat cepat dari saraf itu. Dan itu menjadi perbedaannya. Kemudian di sini saya akan bahas mengenai fungsinya. Fungsi dari sistem endokrin ini. Nah, yang pertama yaitu kerja sel. Nah, apa sih maksudnya fungsi dari kerja endokrin ini? Fungsi dari endokrin ini apa sih? Kenapa kerja sel? Nah, karena dia berfungsi untuk merangsang atau menghambat pertumbuhan sel dan kematian dari sel itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Itu satu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu aktivasi kekebalan tubuh. Nah, maksudnya aktivasi itu apa? Maksudnya adalah hormon ini dapat mengaktifkan dan menonaktifkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini diantaranya ada imun dan juga ada yang namanya sistem limfatik. Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Kita akan sedikit singgung dan kita akan bahas di belakang. Kemudian sistem endokrin juga berfungsi untuk menentukan fase kehidupan. Nah, penentu fase hidup yang terakhir. Nah, maksudnya apa penentu fase hidup? Maksudnya adalah kita dari pertumbuhan dari anak-anak menuju masa-masa remaja, dan dari remaja menuju ke dewasa, tahap yang di perkembangan atau pertumbuhan yang ditunjukkan itu berkaitan dengan sistem endokrin. Kenapa? Karena sistem endokrin itu dia mengatur sampai yang namanya siklus menstruasi, ada yang namanya menopause, ada yang namanya masa puber, dan ada yang dibilang juga akil balik. Nah, jadi seperti itu. Dia menentukan fase-fase hidup, ditentukan juga oleh sistem endokrin. Ya. Oke, baik, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis dari sistem endokrin. Nah, jadi yang ada di sini ada beberapa poin di sini, dari hipofisis, pineal dan sampai di bawah itu merupakan kelenjar
endokrin yang berfungsi untuk menghasilkan sistem endokrin yang diperlukan untuk fungsi atau aktivitas tubuh. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu hipofisis. Nah, hipofisis itu letaknya kita lihat di gambarnya. Ya, kita lihat di sini ada ya di bagian atas. Baik pria dan wanita sama-sama memiliki yang namanya kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini secara singkatnya atau garis besarnya berfungsi untuk perangsang kerja kelenjar endokrin yang lain. Nah, disebut juga yang namanya master of gland. Nanti kita akan singgung hormon-hormon yang dihasilkan di bagian belakang. Kemudian ada yang namanya pineal. Nah, pineal itu juga letaknya di sini kalau kita lihat di gambarnya sini ada dua kelenjar yang ada di bagian otak, di dekat otak. Nah, posisinya itu di bagian bawah otak, bagian bawah belakang. Nah, pineal itu juga letaknya berdekatan dengan hipofisis. Nah, jadi pineal itu menghasilkan hormon melatonin. Nah, fungsinya untuk aktivitas biologis kita, contohnya seperti kita tidur. Nah, ketika kita tidur itu hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal itu dia akan meningkatkan konsentrasinya. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut yang berikutnya yaitu ada namanya kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu letaknya di leher. Kita bisa lihat sini, ya. Jadi tiroid itu letaknya di leher. Nah, kelenjar tiroid atau kita biasa sebut dengan kelenjar gondok. Nah, kemudian ada juga yang namanya kelenjar paratiroid. Nah, itu di bagian bawah leher. Itu letaknya di bagian bawah sedikit dari tiroid. Jadi letaknya paratiroid itu di bawahnya dari tiroid, kelenjar tiroid itu. Nah, biasa kita sebut dengan kelenjar anak gondok juga. Nah, kemudian juga ada yang namanya kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini juga agak berperan penting dalam yang namanya sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, nanti kita akan bahas di belakang kenapa kelenjar timus itu dia berperan juga dalam sistem kekebalan tubuh. Tadi kita ada singgung di awal bahwa salah satu fungsi dari kelenjar endokrin itu fungsinya untuk mengaktifasi dari sistem kekebalan tubuh. Nah, itu dipengaruhi juga oleh kelenjar timus. Nah, jadi kelenjar timus itu menghasilkan hormon yang namanya somatotropin dan dan dari itu dari hipofisis. Jadi rangsangan hormon dari hipofisis itu akhirnya memacu timus untuk menghasilkan hormon somatotropin. Kemudian dia juga menghasilkan yang namanya hormon timosin. Nah, timosin itu gunanya untuk memantangkan limfosit. Nah, limfosit ini kita akan bahas lebih dalam ketika di sistem imun nanti. Nah, kemudian letak dari timus itu juga sendiri ada di bagian bawah, ya, di bagian situ. Nah, letaknya di bagian bawah. Ya. Kemudian ada yang namanya kelenjar Pulau Langerhans. Nah, Pulau Langerhans ini letaknya di atas pankreas. Nah, di atas pankreas seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini ada namanya kelenjar Pulau Langerhans. Dia letaknya di atas pankreas. Nah, kemudian juga ada yang namanya kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu letaknya di atas ginjal. Di sini saya lihat tidak ada gambarnya. Ginjal itu letaknya di daerah sini, ya. Jadi sehingga mungkin di daerah sini letaknya. Di gambar yang terambil di sini yang saya pilih, ternyata saya baru sadar kalau ternyata tidak ada
gambar adrenalnya, kelenjar adrenalnya, tapi tidak apa-apa, itu letaknya di atas ginjal. Nah, atau kita bisa sebut dengan anak ginjal, atau kita bisa sebut juga yang namanya suprarenalis, kelenjar suprarenalis. Kemudian ada yang terakhir, kelenjar endokrin yang terakhir, yaitu yang namanya gonad. Gonad itu terdiri dari dua, yaitu testis dan ovarium. Seperti yang kita lihat, kalau pada wanita yang di sebelah kiri, ini wanita ya, nah, itu memiliki kelenjar yang namanya kelenjar ovarium. Nah, menghasilkan kelenjar. Kemudian yang pada pria yang di sebelah kanan itu memiliki kelenjar yang namanya kelenjar testis. Nah, keduanya adalah kelenjar gonad. Nah, nanti kita akan bahas sedikit. Ya, jadi itu adalah pengenalan singkat. Saya tidak akan berbicara terlalu panjang karena ini kita bukan berbicara mengenai materi endokrin. Kemudian hubungannya dengan sistem reproduksi. Nah, di sini kita akan berbicara lebih dalam mengenai hubungan, apa sih hubungannya dengan sistem reproduksi. Nah, di sini yang pertama dari saya agak sedikit kelupaan. Jadi ada kelenjar pineal. Kita kembali tadi. Nah, di sini saya ada bedakan warnanya. Kelenjar pineal dan kelenjar thymus, di situ ada berbeda di warna. Saya ada pisahkan warnanya. Nah, di situ perbedaan warnanya itu maksudnya adalah kelenjar ini sangat aktif pada saat kita anak-anak dan akan menyusut atau mungkin tidak berfungsi lagi saat kita sudah menjelang dewasa. Nah, itulah sebabnya tadi disebutkan bahwa kelenjar ini berfungsi juga untuk menentukan fase-fase kehidupan di awal tadi kita bahas. Ya, kita lanjut. Jadi hipofisis. Nah, kita akan masuk dan yang namanya hormon hipofisis, kelenjar hipofisis. Nah, jadi seperti yang tadi kita jelaskan di awal, hipofisis itu letaknya di bagian belakang bawah otak. Nah, tadi disebut, saya sedikit singgung bahwa hipofisis itu disebut juga sebagai master of gland. Nah, kenapa disebut master of gland? Karena hipofisis ini menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan dan untuk menstimulasi kerja dari sistem endokrin lainnya atau kelenjar endokrin lainnya. Nah, ada juga namanya yang dihasilkan, salah satu hormon yang dihasilkan oleh oleh kelenjar hipofisis, yaitu yang namanya hormon prolaktin atau lactogenic hormon, atau kita bisa singkat dengan LTH. Nah, ya, kita lihat di sini ada yang namanya prolaktin atau LTH. Nah, ini berfungsi untuk merangsang air susu ibu saat melahirkan. Nah, inilah ada hubungannya dengan sistem reproduksi, yaitu sistem payudara. Nah, jadi prolaktin. Kemudian gonadotropin. Nah, di sini kenapa namanya gonadotropin? Karena diambil dari kata awalnya, yaitu gonad. Nah, gonad itu kan yang tadi saya sudah singgung di awal bahwa gonad itu merupakan kelenjar untuk reproduksi. Nah, jadi namanya saja sudah gonad, berarti itu berbicara mengenai hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Nah, jadi ya baik. Nah, jadi di sini yang kita bahas di pertamanya itu gonadotropin pada wanita. Nah, gonadotropin pada wanita. Jadi
hormon gonadotropin itu dihasilkan oleh hipofisis, dan dari hormon gonadotropin ini itu merangsang yang namanya hormon FSH, FSH dan LH seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, itu dihasilkan oleh hormon gonadotropin. Nah, apa sih fungsinya dari hormon-hormon ini? Yang pertama kita bahas yaitu hormon FSH atau kepanjangannya yaitu follicle stimulating hormone. Nah, FSH itu fungsinya untuk merangsang folikel untuk menghasilkan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini itu kita berbicara mengenai hormon yang ada pada sistem reproduksi wanita. Nah, hormon estrogen. Kemudian ada yang namanya juga hormon LH atau kepanjangannya luteinizing hormone. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk merangsang ovulasi. Nah, apa itu ovulasi? Ovulasi adalah pematangan ovum dari ovarium yang nanti akan diteruskan sampai ke tuba falopi. Nah, jadi ovulasi itu ovum yang sudah matang dan dialirkan menuju tuba falopi dan nanti kemudian ke uterus. Nah, jadi dia merangsang ovulasi itu dan akhirnya merangsang korpus luteum untuk nanti yang akan dihasilkan yaitu hormon progesteron. Nah, hormon progesteron itu nanti akan dibutuhkan juga pada sistem reproduksi pada wanita. Ya. Kemudian lanjut yang berikutnya yaitu pria. Nah, di sini pada pria itu gonadotropin menghasilkan dua hormon lagi. Nah, salah satunya yang seperti milik wanita yaitu FSH. Tadi kita sebut bahwa follicle stimulating hormone. Nah, itu juga berfungsi pada pria untuk merangsang yang namanya proses spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini kan proses pematangan sperma yang terjadi pada organ reproduksi pria. Nah, jadi FSH itu juga diperlukan pada pria. Kemudian ada juga yang namanya hormon ICTH. Nah, di sini ICTH, nah, atau yang bisa disebut dengan interstitial cell stimulating hormone. Nah, itu fungsinya untuk merangsang sel interstitial, nah, testis untuk berkembang dan menghasilkan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini adalah hormon yang akan dihasilkan oleh oleh kelenjar testis. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita lanjut. Kemudian kita akan membahas yang namanya oksitosin. Ya. Jadi oksitosin itu adalah hormon. Ini sebenarnya masih banyak hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Cuma saya tidak bahas semuanya, saya hanya bahas yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Nah, jadi oksitosin ini ada salah satu hormon juga yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang letaknya di bagian belakang hipofisis atau yang kita sebut dengan lobus posterior. Nah, kemudian apa sih fungsi dari oksitosin ini? Fungsi dari oksitosin ini untuk merangsang atau menstimulasi kontraksi otot saat ibu akan melahirkan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya vasopresin. Vasopresin atau bisa kita sebut dengan ADH atau antidiuretik. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya untuk menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah yang disempitkan oleh pembuluh darah. Nah, ini berbicara mengenai darah itu juga berbicara mengenai sistem reproduksi. Nah, apalagi yang namanya urin itu berhubungan juga yang namanya sistem reproduksi, walaupun jalurnya mungkin berbeda tapi tetap berhubungan. Nah, nanti untuk mengenai hubungannya kita tidak akan bicara lebih lanjut karena kita akan berbicara hanya pada hormon atau hanya pada sistem endokrin. Ya.
Kita lanjut. Nah, yang berikutnya kita akan berbicara mengenai kelenjar gonad. Nah, kelenjar gonad yang tadi saya sudah singgung bahwa ada dua, yaitu kelenjar ovarium dan kelenjar testis. Nah, yang kita bahas pertama kelenjar ovarium. Nah, kelenjar ovarium itu seperti yang tadi kita sudah singgung di awal bahwa hormon yang dihasilkan oleh hipofisis yaitu hormon FSH. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, hormon FSH yang dihasilkan oleh hipofisis itu menstimulasi yang akan terjadinya atau terbentuknya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan dan perubahan fisik pada wanita. Nah, seperti kita lihat di sini ada perubahan fisik seperti mungkin pinggul membesar, payudara yang membesar, kemudian mungkin ada perubahan sedikit pada suara, kemudian ada perubahan yang namanya siklus menstruasi dan lain-lain. Perubahan fisik yang terjadi pada wanita itu dipengaruhi oleh yang namanya hormon estrogen, oleh rangsangan hormon FSH dari hipofisis, kelenjar hipofisis. Kemudian lanjut yang namanya LH. Nah, tadi hormon LH yang tadi kita sudah sempat singgung di awal yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis itu merangsang terjadinya hormon progesteron. Tadi kita sudah singgung di awal. Nah, hormon progesteron ini apa sih fungsinya? Nah, fungsinya sebenarnya ada beberapa fungsi, tapi fungsi utamanya yaitu mempersiapkan kehamilan dan menstruasi. Nah, di sini dipakai kata dan karena kehamilan dan menstruasi tidak bisa terjadi secara bersamaan. Apabila kita hamil, otomatis kita tidak akan ada yang namanya menstruasi. Itu terjadi pada wanita. Dan apabila kita menstruasi, otomatis juga kita tidak akan terjadi yang namanya kehamilan. Oleh sebab itu saya pisahkan di sini dengan kata dan. Jadi progesteron ini menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh calon bayi nanti pada dinding uterus atau dinding rahim. Yang dinding itu kita bisa sebut dengan yang namanya endometrium. Jadi dinding rahim yang berfungsi nanti fungsinya untuk kehamilan, untuk sebagai kebutuhan dari si janin atau si calon bayi nantinya. Ya. Dan jika hormon itu yang sudah dihasilkan saat tadi kita sudah bahas saat ovulasi, sel telur sampai sudah berpindah ke uterus, ke dinding endometrium, maka kalau tidak terjadi sama sekali yang namanya pembuahan atau gagalnya pembuahan, akhirnya yang tadi dipersiapkan untuk kehamilan akhirnya tidak terjadi, dan yang terjadi adalah menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah luruhnya hormon-hormon progesteron yang dihasilkan, kemudian luruhnya dinding endometrium itu. Nah, itulah darah yang keluar saat menstruasi. Kemudian kita lanjut yang berikutnya yaitu hormon yang dihasilkan pada organ reproduksi pria yaitu testis. Nah, di sini yang tadi kita sempat singgung FSH juga diperlukan untuk pria. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa FSH itu dia berfungsi untuk merangsang yang namanya spermatogenesis atau pematangan sel sperma yang ada pada pria. Nah, jadi FSH. Jadi ketika kita lanjut yang namanya ICTH. Nah, ICTH tadi kita sudah bahas bahwa ICTH itu merangsang yang terjadinya testosteron. Ya, kelenjar testosteron ini juga berfungsi untuk merangsang yang perubahan fisik. Nah, sama halnya seperti estrogen, cuma bedanya ini pada pria. Nah, hormon testosteron ini berfungsi untuk perubahan fisik seperti laki-laki yang suaranya memberat, timbulnya jakun, kemudian ada yang namanya mimpi basah. Mimpi basah itu terjadi setelah
tadi FSH yang masih proses spermatogenesis, akhirnya terjadi yang namanya ambibasa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita akan bahas sedikit kelenjar adrenal. Tadi kita bilang kelenjar yang letaknya di atas ginjal itu juga menghasilkan hormon androgen atau gonadotropin. Nah, jadi itu letak organnya itu di korteks, di luar lapisan dalam, atau kita sebut dengan zona reticularis. Ya, itu juga mengatur hormon seks pada pria. Mungkin di sini saya lupa cantumkan, tapi tidak apa-apa. Ya, kita akan lanjut. Nah, jadi sampai di situ tadi pembahasan untuk mengenai hubungan antara sistem endokrin dan sistem reproduksi. Nah, tadi saya sudah bahas mulai dari sistem reproduksi pria, wanita, bahkan sampai kepada payudara tadi. Nah, tadi yang saya sedikit bahas juga mengenai hormon oksitosin yang dihasilkan itu juga dapat menstimulus air susu ibu untuk dikeluarkan setelah melahirkan. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai sistem limfatik. Nah, kita akan bahas secara pengertiannya atau definisinya. Jadi sistem limfatik, ya. Jadi sistem limfatik dan imun proses kerjanya itu hampir sama, bukan proses kerjanya, tapi fungsinya itu bekerja sama. Memang fungsi itu bekerja sama, dan fungsinya untuk mempertahankan tubuh. Nah, jadi kita akan bicara mengenai sistem limfatik. Nah, jadi apa sih itu yang namanya limfatik? Nah, limfatik atau kita bisa disebut dengan limfa adalah sirkulasi sekunder untuk menghantarkan limfa atau getah bening yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi sirkulasi sekunder. Nah, karena ada sirkulasi primer yang juga kita sebut dengan peredaran darah atau sistem kardiovaskuler. Nah, kemudian kenapa disebut getah bening atau cairan getah bening limfatik? Kenapa disebut cairan getah bening? Nah, karena asal dari getah bening itu adalah dari plasma darah. Nah, itu juga menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dari mana asalnya. Nah, asalnya itu dari darah. Jadi darah itu nanti mengekskresikan atau akan menghasilkan yang namanya plasma darah. Nah, plasma darah itu bening. Nah, bening yang dihasilkan dari plasma darah itu yang nanti akan dijalankan oleh tadi sistem sirkulasi sekunder. Nah, ya seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara kerjanya? Nah, jadi sistem limfatik itu mempunyai jalur sendiri dari sistem kardiovaskuler atau memiliki sistem transportasinya sendiri. Jadi tidak tergantung dengan sistem peredaran darah atau kardiovaskuler. Nah, jadi limfa itu adalah hasil dari filtrasi plasma darah yang tadi kita sudah singgung di awal. Nah, kemudian cairan bening yang dibawa oleh limfa itu membawa cairan kontaminan penyakit atau cairan kontaminasi yang sudah terkontaminasi dari penyakit atau patogen atau antigen yang telah masuk ke saluran dari saluran darah ke saluran limfa. Kemudian jadi apabila darah, maaf di sini saya lupa cantumkan gambarnya. Tapi apabila kita lihat dari sistem darah,
yang yang melewati pembuluh vena dan pembuluh arteri. Jadi melalui pembuluh-pembuluh itu akan keluar yang diekskresikan atau filtrasi yang dihasilkan itu berbentuk plasma darah yang akan masuk nantinya ke sistem sirkulasi limfatik, atau sistem limfatik. Jadi seperti itu. Kemudian jadi nanti ketika masuk di tadi yang saya sempat singgung tadi bahwa cairan kontaminan atau cairan yang sudah terjangkit ada terkontaminasi penyakit atau patogen itu nanti akan difiltrasi, dibersihkan di cairan getah bening, kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke darah atau diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian elemen yang dihasilkan atau elemen pertahanan tubuhnya, nah dari sistem limfatik itu ada dua. Yang pertama yaitu leukosit. Nah, leukosit atau dalam kata lain sel darah putih itu bersirkulasi atau mengalir di dalam sistem limfatik. Nah, jadi kemudian leukosit juga akan menembus kapiler dari sistem limfa menuju ke kapiler sistem peredaran darah atau kardiovaskuler. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kerja dari leukosit ini dia akan memakan bakteri dengan fagositosis. Nah, jadi fagositosis itu akan memakan bakteri yang berusaha untuk masuk ke tubuh. Nah, jadi kita akan berbicara nanti mengenai keterkaitannya dengan sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi juga merupakan jalan untuk masuknya patogen ke dalam tubuh. Contoh dari IMS atau infeksi menular seksual ini terjadi mengakibatkan HIV, AIDS dari virus HIV. Nah, seperti itu. Kemudian elemen yang kedua yaitu limfosit. Nah, limfosit ini dia bersirkulasi di darah dan tapi dia lebih dominan ke dalam limfe atau sirkulasi limfatik. Nah, jadi limfosit ini dia lebih dominan atau lebih banyak di dalam sistem limfa. Kemudian limfosit ada yang namanya limfosit T dan limfosit B. Nah, kemudian limfosit ini dia bekerja sama dengan sistem imun yang mengalami reaksi dari antigen atau reaksi jika dibilang reaksi patogen yang telah masuk dan dikenali dan akhirnya dihasilkan antibodi. Nah, antibodi itu juga dihasilkan dari limfosit yang bekerja sama dengan sistem imun dan berusaha untuk menghancurkan dari antibodi itu menghancurkan antigen. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa seperti limfosit ini atau sistem limfatik ini kita bisa katakan seperti alur-alur atau jalan alat transportasi dan alat pendukung penyokong dari sistem pertahanan tubuh. Nah, seperti kalau kita bilang tentara untuk mempertahankan kedaulatan negara itu dibutuhkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan seperti senjata, kebutuhan juga seperti transportasi. Nah, itu akan difasilitasi oleh sistem limfatik. Nah, jadi dia bekerja sama dengan tentara. Tentaranya itu siapa ya? Tentaranya itu sistem imun. Nah, itu proses yang terjadi. Itu hanya itu seperti gambaran untuk mudah kita pahami bersama. Kemudian apa sih fungsi dari sistem limfatik itu? Nah, fungsinya ini di sini ada 5. Yang pertama yaitu stabilisasi. Apa sih maksudnya stabilisasi dari fungsinya sistem limfatik ini? Jadi fungsinya itu untuk mengembalikan cairan dan protein dari jaringan sirkulasi limfatik ke dalam kapiler darah. Nah, itu yang disebut dengan stabilisasi karena dia mengembalikan protein dan cairan-cairan yang lainnya setelah disaring tentunya. Kemudian
berfungsi juga sebagai angkutan dari limfosit. Nah, seperti tadi kita sudah singgung bahwa limfosit ini diangkut atau dihantar atau kita sebut atau didistribusikan, nah, melalui limfatik atau limfe ini, jaringan limfe. Nah, jadi limfosit itu akan diangkut dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah, nah, melalui proses yang tadi tentunya. Kemudian penyalur lemak emulsi, maksudnya adalah bahwa lemak yang telah diemulsikan dari usus ke darah melalui saluran lakteal. Jadi lemak-lemak yang ditampung dari dalam usus itu akan diteruskan ke dalam sistem limfatik dan ujung-ujungnya akan sampai kepada darah di dalam sistem peredaran darah. Nah, jadi fungsinya itu untuk penyalur lemak juga. Fungsinya juga untuk filter dan saring. Nah, tentunya jadi seperti kita kalau bilang saat kita melakukan pengantaran barang, tentunya ada yang namanya pos-pos penjagaan. Nah, filter dan saring ini maksudnya adalah seperti pos-pos penjagaan yang lihat kalau ternyata ada teroris di sini, tentunya akan dicegat dan dibantai atau dihabiskan di situ juga supaya jangan menyebar. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu produksi antibodi. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa dia juga dapat memproduksi zat antibodi, zat untuk mempertahankan tubuh atau zat untuk menyerang antigen yang mengalir dalam darah. Seperti itu. Kemudian apa sih organ-organ? Nah, di sini sebenarnya ada beberapa organ, tapi di sini saya mempersingkatnya. Yang pertama yaitu sumsum tulang dan timus. Nah, itu yang tadi saya sempat singgung di awal bahwa kelenjar timus itu erat kaitan fungsinya juga dengan sistem limfatik dan sistem imun yang fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh atau mempertahankan tubuh. Nah, kita akan bahas. Jadi sel dari sumsum tulang itu dihasilkan yang namanya sel B dan sel T. Nah, jadi sel B itu dihasilkan dan dimatangkan di dalam sumsum tulang. Sedangkan sel T itu tidak bisa. Sel T itu harus dimatangkan yang namanya kelenjar timus. Nah, itu berhubungan dengan sistem endokrin lagi. Nah, jadi sel T yang dihasilkan itu akan diteruskan kepada kelenjar timus sehingga nanti di situ akan dimatangkan sehingga benar-benar matang. Kemudian keduanya akan diangkut menuju ke sirkulasi limfatik. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian ada juga organ yang namanya nodus limfe. Nah, nodus limfe ini dia memfiltrasi atau dia menyaring cairan limfa dari patogen-patogen, tentunya dari antigen-antigen yang masuk dalam darah yang kemudian nanti akan disaring atau difiltrasi atau difilter. Nah, itu nodus limfe. Kemudian bila ada interaksi maka produksi sel T dan sel B itu akan meningkat. Jadi ketika ada suatu patogen yang menyerang atau antigen yang menyerang ke dalam tubuh kita, tentunya ketika ada teroris yang datang, tentunya di situ pun akan diturunkan yang namanya bala tentara bantuan supaya menghadang atau menghabisi para teroris-teroris yang ada di tempat itu. Nah, tentara-tentara yang diturunkan untuk membantu itulah yang disebut dengan sel T dan sel B. Nah, itu yang sehingga semakin banyak akan diproduksi sel T dan sel B ke tempat yang rusak tersebut atau tempat yang ada terorisnya tersebut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kadang itu nodus limfa. Jadi nodus limfa itu terletak di seluruh bagian tubuh kita. Ada yang di leher, ada di bagian dagu. Jadi ketika kita pegang ada benjolan, itu bukan kita pegang benjolan. Nah, itu bukan cuma benjol atau bukan tentu karena kanker atau bisul atau apapun, tapi itu bisa juga adalah nodus limfa yang tadi. Nah, ketika ada luka di sekitar nodus limfa itu dia akan membesar karena lebih banyak kandungan sel T dan sel B yang ada di dalam kandungan nodus limfa itu, sehingga nodus limfa itu dia akan semakin membesar. Nah, fungsinya juga untuk
membunuh bakteri-bakteri atau patogen-patogen virus apapun yang akan masuk melalui tempat itu. Nah, kemudian ada juga yang organ yang namanya spleen atau kita bisa sebut dengan limpa. Nah, limpa ini adalah jaringan limfatik yang terbesar ada dalam tubuh kita. Bila terinfeksi, maka akan ada yang namanya splenomegali. Nah, contoh apabila kita terjangkit yang namanya virus DBD, kita positif DBD. Nah, akibatnya adalah jumlah platelet atau jumlah trombosit akan terjadi yang namanya trombositopenia. Nah, itu adalah jumlah platelet yang menurun. Jumlah platelet yang menurun. Nah, akhirnya yang tadi akan terjadi yang namanya proses splenomegaly. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk sebagai solusi dari yang terjadinya DBD tadi. Kemudian fungsinya apa sih? Fungsinya untuk mendaur ulang sel-sel darah yang sudah rusak. Nah, jadi sel darah yang tadi kan saya sudah sempat singgung bahwa ketika sel darah itu dia akan menghasilkan plasma darah dan akan diteruskan ke limfa. Nah, ketika sampai di limfa itu akan disaring dan didaur ulang di situ. Nah, di jaringan limfatik terbesar yaitu limfa atau spleen tadi. Kemudian juga fungsinya untuk melawan infeksi. Jadi infeksi atau inflamasi yang terjadi pada tubuh kita, nah itu akan diperbaiki atau dilawan infeksi-infeksi atau patogen yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian berfungsi juga sebagai filter atau penyaringan. Nah, di sini juga seperti yang tadi saya sempat singgung bahwa dapat fungsi dari limfa ini juga dapat mendeteksi yang namanya sel-sel abnormal atau sel-sel yang rusak atau sel-sel yang tumbuh secara ganas. Nah, contohnya seperti sel kanker. Nah, jadi itu bisa dideteksi oleh si limfa ini atau limfatik ini. Nah, itu bisa dideteksi contoh seperti kanker yang terjadi pada sistem reproduksi seperti kanker serviks contohnya. Nah, dan kanker rahim. Nah, seperti itu bisa dideteksi oleh limfatik. Nah, ketika ada sel-sel abnormal yang terjadi di situ akan dideteksi dan akan berusaha untuk diperbaiki di situ. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, hubungannya itu apa? Hubungannya, jadi seperti yang tadi saya sempat singgung di awal bahwa sistem reproduksi itu juga merupakan jalan masuk dari berbagai macam patogen yang berusaha untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, saya akan sedikit singgung mengenai yang namanya HIV atau virus yang menyerang sel darah putih atau kita bisa sebut dengan limfosit tadi, leukosit. Nah, dia menyerang leukosit kita. Nah, jadi ketika ada virus yang masuk itu akan berusaha untuk disaring di dalam limfa. Nah, jadi seperti itu. Kita akan lanjut. Nah, yang berikutnya ya, yang terakhir yaitu sistem imun. Nah, sistem imun tadi saya sudah bilang erat kaitannya dengan sistem limfatik. Nah, seperti ini kita bisa lihat bahwa limfatik dan imun itu fungsinya, tujuannya yaitu untuk mempertahankan tubuh dari berbagai ancaman yang ada. Nah, jadi di sini kita akan bahas yang namanya imun. Nah, jadi imunitas itu bisa kita samakan dengan imun itu bisa kita samakan dengan imunitas atau sebagai daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh. Nah, ketika ada yang bilang daya tahan tubuh, nah itu sama seperti imun. Kekebalan tubuh itu pun sama dengan imun. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah katakan, imun itu. Kemudian
Sistem imun adalah sistem resistensi atau perlindungan diri dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh berbagai patogen. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sistem imun itu adalah sistem pertahanan tubuh yang ada di dalam sel atau jaringan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi parasit oleh berbagai macam infeksi penyakit oleh berbagai macam patogen yang berusaha untuk menginfeksi atau menjangkit tubuh kita sebagai inangnya. Nah, kemudian kita akan berbicara imun itu erat kaitannya dengan yang namanya patogen. Tadi kita sudah sebut patogen. Nah, kita akan tahu patogen itu apa. Nah, jadi patogen itu adalah agen penginfeksi yang menyebabkan penyakit. Nah, dapat berupa virus, bakteri, protista, jamur, dan agen-agen penyakit lainnya. Nah, jadi itu adalah patogen. Nah, jadi harap diingat patogen. Kemudian antigen. Tadi kita juga ada sempat sebut antigen. Nah, antigen. Jadi antigen itu merupakan molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Jadi molekul-molekul asing yang telah terdeteksi oleh sistem imun yang telah dikenali. Nah, oleh sistem imun kita itu yang disebut dengan antigen. Nah, kemudian kita akan berbicara yang namanya antibodi. Nah, apa sih itu antibodi? Jadi antibodi itu fungsi untuk melawan antigen. Nah, antibodi itu adalah seperti tentara khususnya untuk antigen. Jadi antibodi adalah protein spesifik yang dihasilkan oleh sistem imun yang tadi kita sebut bekerja sama dengan sistem limfatik untuk melawan antigen. Nah, ya seperti itu. Kemudian kita berbicara mengenai fungsi imun. Nah, fungsi imun di sini dia berfungsi sebagai tentara. Nah, tadi saya sudah sempat singgung. Jadi imun itu kita bisa samakan dengan seperti tentara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara, tentara yang siap membela tubuh kita kapanpun dimanapun dan siap melawan segala jenis penyakit. Nah, seperti itu. Kemudian dan fungsinya juga untuk menjaga sel-sel inang dari patogen yang berusaha masuk, yang mengakibatkan kerusakan sel atau kematian sel yang dapat menyebabkan kematian juga tentunya, kematian kehidupan. Nah, seperti itu. Kemudian berdasarkan cara mempertahankan diri ada terbagi menjadi dua, yaitu bawaan dan adaptif. Nah, apa sih bawaan? Bawaan maksudnya kita bisa sebut bahasa gampangnya itu tentara siap mati atau tentara yang berani mati, tentara yang ketika terjadi sebuah serangan, mereka itu adalah peleton yang diturunkan pertama kali. Nah, mereka adalah di baris pertama. Jadi itu adalah yang tadi saya sebutkan. Jadi reaksinya itu cepat dan aktif. Kemudian kita bisa sebut reaksi bawah ini juga dengan namanya cara mempertahankan diri ini dengan imun non spesifik. Nah, kenapa dikatakan non spesifik? Karena dia tidak memilih patogen mana yang akan dia serang atau patogen mana yang akan dia bunuh. Yang dia tahu hanya apabila ada benda asing atau seorang yang ingin mengganggu kedaulatan negara, dia akan menyerangnya. Nah, seperti itu sistem kerjanya. Jadi ketika ada patogen yang terserah apapun patogennya, dia akan berusaha untuk melawan dan membunuh. Nah, jadi mulia sekali kita lihat imun bawahan ini. Kemudian ada yang namanya pertahanan internal dan pertahanan eksternalnya. Nah, pertahanan pertahanan eksternal itu contohnya seperti kulit, membran mukosa dan organ sekresi kita.
Yang contoh gampangnya seperti di mata, ketika ada debu yang dalam mata, nah itu otomatis kelenjar air mata itu yang bekerja sama dengan para antibodi atau para tentara-tentara itu akan berusaha untuk menggagalkan mereka untuk merusak mata kita dengan menurunkan air mata, sehingga air mata itu akan membuang kotoran-kotoran yang berusaha untuk menginfeksi mata kita. Nah, seperti itu. Nah, dan apabila pertahanan eksternalnya tidak cukup kuat sehingga ditembus, tenang, masih ada yang namanya pertahanan internal. Nah, pertahanan internal ini itu contohnya seperti sel fagositik, kemudian antimikroba protein, kemudian ada inflamasi, kemudian sel pembunuh alami. Nah, itu adalah pertahanan dari dalam tubuh kita yang akan melawan. Nah, mereka seperti pasukan berani mati level 2, ketika level 1 mati mereka akan maju. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu imun adaptif. Nah, dikatakan imun adaptif karena adaptif, kita bisa lihat dari kata adaptif itu seperti kata adaptasi. Nah, terambil dari kata adaptasi yang artinya tidak langsung serta-merta, melainkan harus dikenali dulu. Nah, itulah kenapa bisa kita samakan imun adaptif ini seperti tentara khusus, tentara yang diperuntukkan untuk tugas-tugas khusus, untuk target-target khusus. Tidak sembarang target dia akan menyerang seperti pasukan berani mati di awal. Nah, ya seperti itu. Kemudian dia hanya melawan antigen-antigen tertentu, tidak semua antigen dia serang, karena ada proses perkenalan dulu di awal, sehingga dia mempunyai yang namanya sel memori. Nah, jadi ketika mereka melindungi diri kita, mereka akan mengingat betul kelemahan-kelemahan dari para patogen-patogen tersebut. Contoh dari virus yang berusaha untuk masuk, mereka akan mengenali ciri-cirinya, mereka akan mengenali cara mereka menyerang, kelemahan mereka di sebelah mana, mereka akan mengenali bagaimana cara motivasi dari mereka menyerang dan lain-lain. Itu mereka akan mengenali dan itu akan menjadi memori. Jadi mereka akan terus mengingat. Jadi ketika virus atau patogen tersebut datang lagi, mereka sudah siap, mereka sudah mengenal dan langsung diserang. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Jadi kita bisa katakan ini lawan dari yang tadi. Ketika yang tadi itu dikatakan non spesifik. Nah, kalau yang bawaan itu non spesifik. Nah, kalau adaptif ini kita bisa katakan sebagai yang spesifik. Kenapa spesifik? Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka spesifik atau mereka tertentu hanya kepada patogen-patogen tertentu yang sudah mereka tandai tentunya, yang sudah disiapkan tentunya, yang sudah diperuntukkan memang untuk dilawan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu respon humoral dan respon diperantarai sel. Nah, terbagi menjadi dua. Apa sih sistem humoral itu? Jadi sistem humoral itu kita bisa ambil dari kata humor. Nah, humor itu berasal dari bahasa Latin yang artinya air. Nah, air, jika kita berbicara mengenai air, ya tentunya air dalam tubuh kita ya pertama tadi ya darah dan juga limfa, cairan limfa atau getah bening. Ya seperti itu. Jadi otomatis kalau yang namanya humoral ya otomatis dia letaknya ada dalam cairan darah kita. Cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita, yaitu cairan darah dan cairan limfa kita atau getah bening. Dan fungsinya apa? Untuk merespon imun yang akan mengekskresikan atau menghasilkan antibodi dalam darah atau limfa. Nah, seperti tadi kan letaknya di dalam, tadi katanya saja dari humor itu kan cair, artinya dalam cairan tubuh kita. Kemudian ada
Juga mereka menghasilkan memori antigen. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi antibody yang dihasilkan akibat antigen-antigen yang muncul dalam darah itu cepat. Jadi mereka sudah memiliki memori sehingga apabila mereka menyerang lagi itu mereka sudah secara langsung karena mereka sudah tahu. Kemudian yang kedua yaitu yang respon diperantarai oleh sel. Nah, seperti katanya diperantarai oleh sel. Respon ini melibatkan sel-sel. Nah, jadi bagaimana mereka melawan patogen yang menggunakan sel. Nah, sel yang digunakan yaitu sel T atau sel sitotosis. Nah, jadi sel T yang tadi kita belajar yang dimatangkan di dalam timus. Nah, itu yang tadi saya sudah sempat singgung bahwa dia akan berhubungan dengan sistem endokrin. Jadi sistem imun juga dia berhubungan dengan sistem endokrin yang tadi saya sudah sempat singgung bahwa sama-sama bekerja sama untuk menghasilkan sel T atau sitotosis. Nah, tapi beda cara kerjanya. Nah, itulah yang kenapa dibedakan antara humoral dan diperantarai sel. Kalau yang diperantarai sel bedanya sel T itu fungsinya untuk menyerang sel-sel yang sudah terinfeksi. Jadi seperti mereka bukan cuma menyerang tentaranya, tapi mereka juga menyerang base campnya. Jadi di mana yang sudah dijadikan base camp, walaupun itu daerah kita, mereka akan menyerang base camp itu sampai sehancur-hancur mungkin. Bukan cuma hancur, tapi maksudnya supaya habis-habis betul, seperti itu. Nah, hubungannya apa sih dengan sistem reproduksi? Nah, di sini saya akan kasih contoh lagi. Tadi saya sudah sempat bahwa saya bilang saya akan singgung di awal, tapi saya akan singgung untuk lebih jelasnya di sekarang bahwa saya akan ambil dari contoh kasus HIV/AIDS. Nah, apabila virus HIV itu masuk ke dalam tubuh, nah itu kan salah satunya itu kan melalui kontak hubungan seksual. Nah, itu mungkin itu walaupun cuma salah satu, tapi banyak sekali kasus yang terjadi faktornya dari hubungan seksual, bukan cuma dari jarum suntik yang dipakai secara bersamaan atau dari aliran darah yang disatukan atau bagaimana kontak darah dan cairan tubuh, tapi kebanyakan itu melalui hubungan seksual. Nah, jadi virus yang masuk melalui alat-alat reproduksi melalui uretra dalam penis dan uretra yang ada di dalam vagina tentunya itu dapat terinfeksi atau dapat diinfeksi oleh yang tadi virus HIV itu. Nah, tujuannya apa sih virus ini? Virus ini kan dia menyerang leukosit atau sel darah putih. Nah, jadi di dalam sel darah putih itu ada yang namanya CD4 positif. Nah, CD4 positif itu akan diserang, itu menjadi target utama dari si patogen virus HIV ini. Jadi seperti itu. Nah, CD4 ini apa sih? Nah, CD4 positif yang di dalam leukosit ini itu dia seperti kita bisa katakan ketika tadi ada tentara. Nah, ini fungsinya sebagai intel yang artinya mereka fungsi untuk mendeteksi. Jadi sebelum yang lain tahu, mereka adalah orang yang tahu pertama, atau mereka adalah pasukan yang tahu pertama ketika ada yang namanya patogen yang masuk. Nah, sehingga intel ini menjadi tujuan mereka, sehingga intel ini akan diserang di luar. Nah, jadi bisa dikatakan seperti strategi penyerangan dari virus HIV ini sangat cerdas, karena mereka yang mereka serang itu seperti garis matanya, seperti mata yang diserang, sehingga tidak dapat dikenali. Jadi biasanya orang yang terinfeksi HIV/AIDS itu bukan mati karena HIV/AIDS-nya, tetapi mereka mati karena penyakit lainnya, karena tubuh kita atau tentara ini sudah bingung
mereka tidak dapat mengenali yang mana yang musuh, yang apa, karena yang intel-intel tadi, yang mata-mata yang tadi sudah diserang duluan oleh HIV. Nah, oleh sebab itu erat kaitannya antara sistem reproduksi, karena sistem reproduksi merupakan jalur untuk para patogen masuk ke dalam tubuh kita. Nah, salah satunya melalui sistem reproduksi. Nah, ketika setiap orang itu pasti akan baik secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi yang namanya proses reproduksi. Itu akan tetap terjadi secara normal, setiap manusia normal pasti akan mengalaminya dan melewati hal-hal seperti itu, sehingga menjadi hal penting apabila kita berbicara mengenai sistem reproduksi, kita juga penting membicarakan yang namanya sistem imun yang tadi bekerja sama dengan sistem limfatik guna mempertahankan tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi itu kaitannya yang kita bicarakan. Jadi sedikit kesimpulan. Nah, di sini sudah selesai. Ya, saya akan memberi sedikit kesimpulan bahwa sistem endokrin itu tadi fungsinya banyak. Dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin itu berfungsi banyak untuk pentingnya sistem reproduksi kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi apabila kita kekurangan atau kelebihan hormon atau hormon yang tidak normal, nah itu dapat mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Salah satunya komplikasi yang terdapat dalam sistem reproduksi kita. Nah, jadi itu erat kaitannya. Kemudian yang tadi saya sudah sempat singgung bahwa sistem reproduksi juga merupakan jalur untuk masuknya patogen sistem reproduksi kita, mulai dari payudara, mulai dari vagina atau sampai kepada penis atau testis, vagina atau ovarium. Nah, jadi erat kaitannya. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan kali ini hal itu yang bisa saya bahas. Jadi terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam kalimat atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya mohon dukungan untuk koreksinya dari setiap kita. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kiranya ilmu ini dapat bermanfaat, dan materi ini juga sebagai ujian tengah semester dari materi patofisiologi sistem reproduksi manusia. Terima kasih juga kepada ibu yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.